Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmansyah Egi Pranoto. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perpajakan, Ibu Aisyah Margareta SSTP AMM, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 3. Yang pertama ada Acep Hidayat, Aulia Febrianti, saya sendiri Darmansyah Egi Pranoto, Najwa Nur Fadila, Sega Amalia Putri, Rini Nur Hasana Sujana, Oktaviani Putri Kasari, Sarah Azkia Aulia, Zaidan Rahadian, dan yang terakhir ada Zakira Hadian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi pasal bab 6, bab 7, dan bab 8, yaitu tentang pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan khusus, dan ketentuan pidana. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Darmansyah Egi Pranoto. Pasal 28 Ayat 1. Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa guna perhitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada pasal 28 ayat 1 ini cukup jelas. Ayat 2. Bagi wajib pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang terhutang. Pada ayat 2 ini, pada dasarnya setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diharuskan mengadakan pembukuan. Tetapi bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan. Yang dimaksud dengan dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan dalam ayat ini tidak diartikan bahwa wajib pajak untuk seterusnya tidak berusaha untuk meningkatkan kemampuannya menyelenggarakan pembukuan secara lengkap dan baik, sehingga sama sekali tidak memiliki pembukuan dalam menyelenggarakan usahanya. Ayat 3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pada ayat 3 ini cukup jelas. Ayat 4. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang piutang, dan daftar persediaan barang. Dan pada setiap tahun pajak berakhir wajib pajak harus menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas atau konsisten dengan tahun sebelumnya. Pada ayat 4 ini cukup jelas. Ayat 5. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pada ayat 5 ini pun cukup jelas. Ayat 6. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama 10 tahun. Pada ayat 6 ini, pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau perusahaan harus disimpan selama 10 tahun supaya dalam waktu batas tersebut, apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan yang diperlukan masih tetap tersedia. Pasal 29 Ayat 1.
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada pasal 29 ayat 1 ini, Direktur Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan guna keperluan penetapan pajak yang terhutang dan keperluan-keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2. Untuk keperluan pemeriksaan petugas, pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Pada ayat 2 ini pun cukup jelas. Ayat 3. Wajib pajak yang diperiksa harus a. Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. B. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, memberikan keterangan yang diperlukan. Pada ayat 3 ini, oleh karena pembukuan catatan-catatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, demikian penting peranannya dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang. Maka apabila diminta oleh petugas pemeriksa, wajib pajak harus memperlihatkan atau meminjamkannya. Bila mana pembukuan catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh wajib pajak, dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini, petugas pemeriksa dibolehkan memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas pemeriksa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tersebut. Ayat 4. Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. Pada ayat 4 ini, untuk mencegah adanya dalil-dalih terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh wajib pajak. Maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu dapat ditiadakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 30. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 huruf B. Dijelaskan terhadap orang atau badan yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak bersedia, memberi kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga disimpan di dalamnya pembukuan, dokumen, dan catatan sehingga pembukuan dokumen, catatan yang diperlukan tidak dapat diperoleh, maka wajib pajak dianggap menghalangi pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyegelan tempat atau ruangan tertentu yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan pembukuan, catatan, dan dokumen, guna mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan, dan dokumen tersebut. Selanjutnya, pasal 31. Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jelaskan untuk terlaksananya keseragaman, ketertiban, dan kesatuan tindakan pelaksanaan. Pemerintah perlu diatur ketentuan dan tata cara dengan peraturan pemerintah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Febrianti. Selanjutnya, bab 8 ada ketentuan khusus. Pasal 22 ayat 1
dalam menjalankan hak dan memenuhi peraturan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal 1. Badan oleh pengurus, 2. Badan dalam pembubaran atau failit oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan, 3. Diwakili dalam hal salah seorang ahli warisnya, pelaksana warisnya, atau yang mengurus harta peninggalannya, anak yang belum dewasa, atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunnya. Artinya, dalam undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terhadap badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa, atau orang dalam hal pengampuan. Ayat 2. Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut. Artinya, pengecualian yang dimaksud dalam ayat ini harus dengan pembuktian bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi dan atau secara renteng. Ayat 3, orang atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, ayat ini memberi kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk minta bantuan orang lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pasal 33. Pembelian atau penerimaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak, pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Artinya, sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak atau pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terhutang apabila ternyata bahwa pajak yang terhutang tersebut tidak dibayarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 34 ayat 1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat berlaku juga terhadap ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 3. Menteri Keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat dan ahli-ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari wajib pajak kepada pejabat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara. Surat perintah tersebut di atas menyebutkan nama wajib pajak yang dikehendaki keterangannya dan nama pemeriksa. Ayat 4. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atas permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. Ayat 5. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 harus menyebutkan nama tersangka, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 35 ayat 1. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atas permintaan Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Ayat 2. Dalam hal pihak ketiga yang bersangkutan tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan. Kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pasal 36 ayat 1 yang berbunyi, Direktur Jenderal Pajak terdapat dua kategori. Yang pertama, A. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang kedua, B. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Dapat saja terjadi dalam praktek bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak karena tidak ketelitian petugas pajak dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Misalnya, wajib pajak dapat ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal, memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya, meskipun persyaratan material terpenuhi. Selanjutnya, ayat 2. Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh Kementerian Keuangan. Pasal 36 ayat 2 sudah cukup jelas. Selanjutnya pasal 37. Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang dapat berubah-ubah. Karena itu undang-undang memberikan wewenang kepada pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bab 8 ketentuan pidana. Pasal 38. Barang siapa kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuannya tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kerugian selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan tumbuhnya kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi atau melakukan kewajiban perpajakannya seperti yang ditentukan melakukan dalam Undang-Undang Perpajakan Kealpaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. Berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, dan tidak memperdulikan kewajiban sehingga perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. Pasal 39. Barang siapa yang
sengaja tindak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lainnya yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan atau tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lainnya. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilipatkan, dan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. Ayat 1. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini yang dilakukan dengan sengaja bukan lagi merupakan pelanggaran administrasi, tetapi merupakan tindak pidana kejahatan karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat daripada perbuatan karena kealpaannya yang bersifat adalah pelanggaran. Ayat 2. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana yang penjara dijatuhkan dikenakan pidana lebih berat ialah 2 kali lipat dari ancaman pidana yang diatur dalam ayat 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 40, yaitu tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Artinya, tindak pidana di bidang perpajakan daluarsa 10 tahun dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim. Jangka waktu 10 tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang selama 10 tahun. Baik, saya akan melanjutkan tentang pasal 41. Pasal 41 ayat 1, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dengan pasal 34 dipidana dengan pidana kurun selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 1 juta rupiah. Pengertian dari ayat 1 untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan pada pihak lain, dan supaya wajib pajak dalam memberikan data-data dan keterangan tidak ragu-ragu dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan, maka perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pelanggaran kerahasiaan yang dilakukan menurut ayat ini adalah dilakukan karena kealpaannya dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau tidak memperdulikan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keadaannya.
keterangan atau bukti-bukti yang ada pada wajib pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas pelanggaran karena kealfaannya tersebut dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kealfaannya tersebut. Pasal 41 ayat 2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya atau 1 tahun dengan denda setinggi-tingginya sebesar 2 juta rupiah. Pengertian dari ayat 2, ketentuan yang diatur dalam ayat ini adalah berunsur kesengajaan sehingga mengakibatkan pembocoran kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34. Karena itu hukuman lebih berat dibanding dengan sanksi pidana yang ditentukan dalam ayat 1. Unsur kesengajaan tersebut menjurus kepada kejahatan. Karena itu hukuman sesuai dengan perbuatan kejahatan tersebut. Pasal 41 ayat 3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Pengertian dari ayat 3. Tuntutan pidana dengan pelanggaran kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak. Karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pasal 42 ayat 1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 41 ayat 1 adalah pelanggaran. Pasal 42 ayat 1 cukup jelas. Pasal 42 ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 41 ayat 2 adalah kejahatan. Pasal 42 ayat 2 cukup jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 43 yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak. Pasal ini menjelaskan tentang ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak saja ditunjukkan kepada diri wajib pajak, tetapi juga kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil, kuasa, atau pegawai wajib pajak yang diberi perlimpahan tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak yang dipercayakan dan dikuasakan padanya. Demikianlah mengenai materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian. Thanks for attention. See you. Bye.